bahwa Engkau baik, Engkau mengasihani kami. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kekuatan kesehatan saja yang indah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat leluasa memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan benar menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan, karena dengan apa kami membalas tentang segala kebaikan dan kemurahan, selain datang persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saatnya tiba, kami akan belajar kebenaran firman. Tolong seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, lawat kami dengan kasih dan kuasa. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami pemahaman dan pengertian, agar hati dan pikiran kami benar berpaut dan melekat kepada kebenaran firman, supaya kami mengerti tentang rencana, bertambah-tambah dalam pengenalan akan kasih dan kuasa Engkau dipuji dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami akan sambut firman dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Setelah kita bersama-sama menuju mempermuliakan nama Tuhan, saat tiba kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita dan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita semua pada pagi hari ini didekati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes pasal 3. Yohanes pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-18. Kalau sudah buka saudara, kita berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-18. Kalau sudah demikian saudara, kita baca sama-sama, kita mulai 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukum, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sekali lagi, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukum, sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Silakan dulu, saudara. Bicara tentang kepercayaan, keyakinan. Saudara, kalau di Indonesia itu yang diakui pemerintah misalnya ada 5 keyakinan. Ya, saudara, itu bagi Indonesia, bagi itu secara nasional, bagi daerah-daerah yang kita tahu bisa hitung berapa macam kepercayaan dari setiap daerah, dari setiap suku, bangsa dan kaum bahasa. Belum lagi secara dunia. Mungkin kalau kita mau hitung-hitung tentang kepercayaan, keyakinan orang terhadap sesuatu yang diyakini untuk keselamatan itu, kita nggak bisa dapat dihitung. Tapi saudara, nas kita pada pagi hari ini menurut Injil Yohanes pasal 3 itu cuma 2 kelompok, cuma 2 macam tentang golongan manusia. Yang pertama dikatakan percaya, dan yang kedua itu tidak percaya.
Hanya dua. Yang pertama percaya, dan yang kedua itu kelompok yang tidak percaya. Saudara, kedua ini masing-masing mempunyai tujuan. Saudara, kita akan melihat bersama-sama, saudara. Yang pertama tentang orang yang percaya. Orang yang percaya, saudara, kalau kita belajar di Alkitab itu, orang yang percaya Yesus Kristus yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, itu lahir 2 kali, tapi meninggal 1 kali. Mungkin sudah kira pendapat apa lagi, tapi nanti kita lihat lagi. Orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan itu lahir 2 kali, tetapi meninggal, mati 1 kali. Sementara orang yang tidak percaya, saudara, lahir 1 kali, tapi meninggal 2 kali. Nah, itu orang yang tidak percaya. Nanti kita lihat ayat-ayat saudara. Saudara, kita akan melihat tentang orang yang percaya, yang lahir 2 kali, tapi meninggal, mati 1 kali. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7, saudara, di sini dijelaskan tentang orang yang percaya. Ketika saudara bacakan tentang orang yang percaya, ini sudah sering kita baca ayat ini, saudara. Saya akan mulai dari ayat yang ke-3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat ke-5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ada kata-kata dilahirkan kembali. Ini menunjuk saudara bahwa kita yang sudah percaya itu lahir 2 kali. Secara fisik kita lahir dari orang tua, ibu daging, saudara. Tetapi secara keselamatan rohani dikatakan kita lahir dari air dan roh. Bisa tentang apa saudara? Baptisan, hidup baru. Nah, ini penting saudara. Kalau kita perhatikan ayat ini ekstrim saudara, yang tidak lahir baru, tidak melihat, apalagi masuk. Ayat 5. Tidak masuk kalau tidak percaya. Ya memang betul saudara, ayat 16 itu mengatakan yang percaya itu yang diselamatkan tidak binasa, tetapi yang tidak diselamatkan, yang tidak percaya itu binasa. Memang rencana Allah itu, kasih Allah itu besar. Dikatakan begitu besarnya kasih Allah atas isi dunia ini, bukan hanya kita loh saudara. Seluruh isi dunia ini Tuhan punya kerinduan supaya diselamatkan. Tapi itu tadi saudara, orang punya hak memiliki kepercayaan masing-masing. Orang punya hak menentukan keyakinan masing-masing. Nah saudara, tetapi Alkitab menjelaskan dengan jelas mengatakan saudara bahwa yang melihat dan yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang sudah lahir baru, dilahirkan dari air dan roh, dibaptis dengan air dan roh. Nah itu saudaraku yang menjadi pewaris kerajaan. Kita bersyukur saudara, kita mengenal jalan kebenaran ini. Kita percaya bahwa kita mau dibaptis, karena baptisan itu adalah materai keselamatan. Satu tanda bahwa kita orang yang sudah diselamatkan apabila kita menerima tentang keselamatan itu melalui baptisan
bahwa ini saudara yang kita harus pelihara. Kita sudah temukan berbagai macam argumentasi saudara membicarakan, menolak tentang Alkitab ini saudara, apologet saudara. Tidak ada benarnya Alkitab ini. Tetapi ini ayat tegas mengatakan mereka yang tidak percaya sudah di bawah hukum. Kelompok yang tidak percaya. Sekarang ini sebenarnya mereka itu sudah di bawah hukum karena ketidakpercayaan mereka. Ya bisa saja mungkin orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak percaya. Bisa juga. Jadi sekarang KTP itu bukan merupakan indikator kita selamat dari segala. Demikian juga kegiatan aktivitas kita, mungkin pelayanan dan sebagainya, tidak menentukan itu suatu indikator menerima keselamatan. Ya kalau benar, pasti. Sebab Alkitab menjamin tentang keselamatan itu pasti. Tapi kita harus dibenarkan lebih dulu. Korintus mengatakan begitu. Karena kita telah dibenarkan, maka kita pasti diselamatkan. Oh saudara, pembenaran itu saudara yang membuat kita jadi diselamatkan. Jadi beda saudara. Kebaikan dan kebenaran itu juga tidak selamanya sama. Ada kebaikan belum tentu benar. Ada begitu banyak kebaikan, tapi belum tentu benar. Tapi kebenaran itu adalah absolut. Artinya saudara, kebenaran itu adalah kebaikan yang sejati. Dan itu yang diajarkan Yesus. Kebaikan dalam kebenaran. Jadi tidak semua kebaikan itu berkenan di mata Tuhan. Ada juga kebaikan yang kelihatannya baik, tetapi tidak ada kebenaran. Nah, saudara, kebenaran itu absolut. Artinya, kalau kebenaran itu pasti baik, pasti ada kebaikan. Makanya saudara, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita telah percaya. Kita tidak masuk ke dalam kelompok yang tidak percaya, tapi kita masuk dalam kelompok yang percaya bahwa Yesus itu adalah. Dalam Roma 10 katakan saudara, jelas saudara, dengan mulut orang mengaku, dalam hati orang percaya, dia diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku, dalam hati percaya, itu materai selamat menjadi bagian. Artinya setelah kita mengerti tentang apa arti keselamatan, apa arti percaya, maka saudaraku, bagian keselamatan itu menjadi bagian. Nah saudara, di ayat yang berikutnya saudara, kita akan baca, saya akan baca ayat berikutnya. Ayat 5 tadi katakan sudah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus, ada kata-kata kamu harus apa saudara? Dilahirkan kembali. Karena status kita itu saudara, lahir dua kali, mati sekali. Nanti kita lihat saudara, kematian yang kedua itu tidak berkuasa atas kita. Kematian yang kedua itu untuk orang yang tidak percaya. Orang yang percaya itu dikatakan kematian yang kedua itu tidak berlaku. Jadi kita mati pada saat itu. Terus dilanjutkan saudara, katakan ya ayat yang ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali.
Kemudian kita akan lihat tentang orang yang lahir dari Allah. Coba kita buka dalam 1 Yohanes. Sekarang tentang kelahiran saudara ya, kita bisa lihat lagi dalam 1 Yohanes pasalnya yang 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ya saudara, pasal yang kedua ayatnya yang ke-29. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-29. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan saudara. Kalau sudah temukan kita baca 2, 3. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah kebenaran, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari orang yang berbuat kebenaran itu tandanya orang yang lahir dari Allah, lahir dari. Kenapa saudara? Kebenaran itu yang menyelamatkan. Dengan kita dibenarkan, dikatakan kita pasti diselamatkan. Makanya ini ayat ini mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, Ia bicara di sini bicara, Ia bicara di sini saudara besar menunjuk kepada pribadi Yesus. Dikatakan saudara, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah. Jadi salah satu identitas kita juga, ciri kita itu saudara, sebagai orang yang diselamatkan dalam melakukan berbuat kebenaran. Kebenaran itu menandai kita sebagai tanda ciri kita bahwa kita orang yang lahir dari Allah. Berikut saudara kita akan lihat dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 pada ayatnya yang pertama. Kita akan baca sama-sama saudara. 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama. Kalau sudah temukan saudara kita baca sama-sama. Kita mulai 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dikatakan saudara, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Kita ini sudah lahir dari Allah karena adanya Yesus telah menembus kita, membayar hidup kita dengan harga yang mahal. Saudara, ini ironi, saudara, unik ya saudara, tentang Tuhan kita. Kalau orang bisa teror dunia ini, dia berani membeli sesuatu apabila barang itu kualitasnya baik, istimewa. Ya betul saudara. Kenapa ada mobil yang 8,5 M? Kualitasnya sampai seluruh provinsi tahu tentang cerita mobil 8,5 M. Mahal karena itu seri yang baru. Wah, bisa menempuh jalan apapun juga. Nah, saudara, dikatakan itu ternyata saudara yang mahal itu tidak, orang tidak yakin bahwa itu menjadi mahal. Tidak menjadi kualitas. Yang menjadi kualitas itu saudara tindakan kreatif. Nah, saudara kita ya bersyukur saudara ada siapa? Gubernur Maluku Utara, siapa?
Sekali lagi tidak pakai lima. Wah, saudara, terjun menemui orang-orang. Wah, kan? Jangan beda-beda. Bayangkan saudara, Ternate itu kan daerah, saudara, lo tahu kan daerah kerajaan. Tapi berputar, terjun, tidak ada batasan. Dia ngomong sama orang lain itu kayak tetangga. Pernah dia satu kunjungan di daerah-daerah pantai. Dia ada di jeti sebelah sini dan ibu-ibu di sebelah sana, ibu-ibu di sebelah. Hei ibu, tolong kami. Tidak ada jarak. Nah ini namanya pemimpin, saudara kan. Wah, banyak marah. Bukan ditentukan dari sesuatu. Nah Yesus, saudara, itu unik. Yesus, saudara. Yesus itu memilih kita, bukan kita orang baik. Kita orang berdosa, orang rusak. Terus saudara, tapi kenapa Yesus memilih dengan harga yang mahal? Lunas lagi, saudara. Oh, karena kita tak menghargai diri kita sendiri. Padahal Yesus sendiri menghargai. Oh, saudara, menghargai. Apapun keadaannya, kalau dia terima Yesus, oh berharga di mata Tuhan. Banyak contoh, saudara. Bartimeus, orang yang duduk di pinggir jalan, tak ada orang yang hiraukan apa, buta minta. Waktu dia dengar bahwa Yesus lewat, oh berdiri teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang bilang diam buta, mengganggu aja, berisik. Tapi tambah keras dia bilang, Yesus anak Daud, kasihani saya. Teriakan berdimensi itu membuat langkah Yesus berhenti. Dan dia katakan, panggil dia. Berharga, orang buta menangis, berharga. Sementara ada orang yang berduyun-duyun ikut Yesus, tapi berduyun mengalami tentang lelah, sama seperti yang dialami dari Yesus. Ini satu tanda, saudara, bahwa jiwa yang telah percaya yang sangat berharga ada ribuan janda anak-anak, ya, bukan pelayan Tuhan, bukan berdoa syafaat. Dia datang kepada Yesus mohon belas kasih, ditolak mereka, diusir, tapi dia aminkan setiap perkataan Tuhan. Banyak sekali anjing-anjing. Kalau kita di anjing-anjing, saudara, mungkin saudara orang yang dekat itu mungkin kita bermusuhan sendiri. Kalau kita di anjing-anjing, perempuan kadang saudara bilang amin. Dia bilang amin. Remah-remah yang jatuh dari meja itu juga dimakan oleh anjing. Oh, Yesus berdiri, orang besar sekali imannya. Oh, bernilai. Jadi, saudara, nilai kehidupan kita ini karena kebenaran firman. Kebenaran. Kalau kebenaran ada dalam kehidupan kita, saudara, apapun kondisi kita, betul saudara, apapun kondisi kita, berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Sekarang ini kita lagi bergumul, saudara, belum terjauh-jauh. Tapi jangan kita kecewa, jangan menghakimi diri sendiri, tapi belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab yang bicara. Tidak ada yang instan, saudara. Iman itu tidak selamanya membuat instan, tapi iman itu kayak apa, saudara? Salah satu contoh seperti payung. Kalau hujan kita terus jalan karena ada payung.
kita bisa sampai ke tujuan. Sekalipun banyak tantangan akan datang. Banyak tantangan, hujan deras. Tapi karena ada payung, kita melangkah demi langkah, akhirnya tiba di tujuan yang kita tuju. Ini pikiran kita. Saudara pikir kalau kita sakit itu hukuman Tuhan, belum tentu. Ayo, apa salahnya Ayo? Gak ada salahnya Ayo. Dia orang saleh, orang yang taat, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi kenapa dia sakit, saudara? Oh, Tuhan mencatat, menjadikan kesaksian tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo mengandalkan Tuhan. Tidak bertanya-tanya kenapa Tuhan, kurang apa saya? Tetapi Ayo tetap jalan sampai endingnya. Dikatakan Ayo keluar bagaikan emas yang murni. Oh saudara, ini gambaran bahwa kalau kita mengalami pergumulan karena sakit dan kita menghukum diri kita sendiri dan tidak mau bersuka cita lagi, tidak mau berusaha lagi, tambah usaha. Terus kita percaya, terus percaya, karena Yesus itu pernah mengalami penderitaan. Dia tahu, sudah. Kalau kita menderita, dia lebih dulu menderita. Penderitaan kita tidak seperti penderitaan dia. Tidak sebanding. Tetapi sudah ini teladan yang sempurna. Teladan yang sempurna. Tetap percaya walaupun banyak rintangan. Terus saudara, kita akan lihat bagian ayatnya yang keempat dari 1 Yohanes 5 tadi, bagian yang ayat yang keempat. Coba kita baca sama-sama saudara, ayat yang keempat dari 1 Yohanes pasal 5 tadi. Kalau sudah temukan ayatnya yang keempat, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Jangan pikir saudara kita mengalahkan dunia, pemerintah dunia ini. Bukan pemerintahan seperti itu, bukan kemenangan seperti itu, menguasai satu negara, invasi satu negara. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan mau sediakan supaya kita kalahkan itu adalah keinginan duniawi. Keinginan dunia itu harus dikalahkan apabila kita punya iman. Makanya saudara, kalau misalnya kita punya iman, itu paling tidak Roh Kudus sadar penuh akan memberitahukan kepada kita sesuatu hal, apakah hal itu benar atau hal yang salah. Benar atau salah. Nah, saudara, dikatakan ayat ini saudara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Jadi saudara, bukan pemerintahan dunia, kita mau ingin menjadi pemerintahan dunia. Yang kita harus kalahkan itu adalah keinginan dunia. Makanya aku katakan saudara, kalau kita tidak kalahkan keinginan dunia itu, justru kita bersahabat dengan dunia, kita dikatakan apa saudara? Musuh. Menjadikan kita musuh. Jadi hati-hati kita. Saya juga tidak bisa memastikan saudara versi ke dunia ini dan yang itu bagaimana. Saudara ya, ada orang kan katakan kalau kita beradaptasi dengan orang-orang yang tidak seiman kita dengan kita, itu orang kiri itu.
Saudara belum melakukan kebenaran itu. Orang kadang komen seperti itu. Wah, bergaul sama orang dunia, padahal dia melayani. Nah, saudara, tapi kalau kita masuk ke 1 Korintus pasal 9 ini, saudara, rasul itu beradaptasi. Beradaptasi dengan semua pihak. Orang Yahudi, ahli Taurat, orang lemah. Tapi dia tidak ikut-ikutan melakukan keinginan dunia. Nah, tujuannya apa saudara? Memenangkan jiwa lebih banyak. Makanya dia rela beradaptasi. Bukan dia yang dipengaruhi, dia yang membawa pengaruh supaya jiwa-jiwa lebih banyak jiwa bisa. Oh, itu beradaptasi. Dan jangan kita beradaptasi untuk ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Beradaptasi tapi menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Nah, saudara lihat. Ya, kita akan lihat saudara, kita langsung aja ke yang ayat yang menjelaskan tentang status kita sebagai orang percaya yang tidak dikuasai oleh kematian yang kedua. Coba kita buka di dalam Wahyu. Wahyu pada pasalnya yang ke-20, pada ayatnya yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ke-20, pada ayatnya yang ke-6. Kita akan baca sama-sama saudara di rumah kami. Harus ketemukan, kita baca mulai 2-3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ada kata-kata saudara, dikatakan kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua, saudara, ada kata-kata kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Nah, kematian yang kedua itu untuk orang yang tidak percaya. Jadi orang yang percaya, orang yang diselamatkan, saudara, katakan kematian yang kedua itu tidak berkuasa, tidak dialami oleh orang-orang yang percaya, lahir baru, taat, tekun, ikut perintah. Jelas saudara, kita lahir 2 kali, yang diperbincangkan Nikodemus itu, tapi kita mati disangka. Tidak mati 2 kali. Mungkin saudara katakan ada loh yang mati 2 kali. Siapa saudara yang pernah mati? SARS. Tapi bukan Yesus katakan tidur, belum sampai ke surga kayaknya. Makanya Yesus saudara, SARS keluar. Oh, keluar. Bukan ini yang maksud. Artinya saudara, kematian ini dalam kematian dan kehidupan dalam yang tak penghukuman. Secara tak penghukuman. Kita tidak masuk dalam hukuman kematian yang kedua, kematian yang kedua itu neraka. Jangan menjadi bagian orang yang tidak percaya. Saudara, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita bicara belajar kemudian tentang orang yang tidak percaya, orang yang tidak dilahirkan kembali. Sama saudara ya, di dalam Yohanes pasal 3 tadi sudah dijelaskan tentang kelahiran baru. Jadi yang percaya dibaptis lahir baru itu yang diselamatkan. Kalau tidak kemudian tidak termasuk dalam 4-7 tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 3 saudara. Jadi yang tidak dilahirkan kembali, yang tidak percaya saudara, itu dikatakan di bawah hukuman, kecuali mereka bertobat.
masih menjangkau orang yang belum percaya. Masih ada orang yang belum dengar Injil, saudara. Yesus tidak akan bisa. Karena ada ayat itu. Kalau Injil sudah diterima semua orang, dengar semua orang, entah percaya tidak, terima tidak, Yesus. Banyak orang menyimpulkan, utamanya di dalam karismatik, saudara. Banyak bicara tentang kiamat, kedatangan Tuhan. Nah, karena salah penafsirannya, ada begitu banyak yang kecil. Ajar, Timotius katakan, awasilah dirimu dan awasi ajaranmu. Kenapa, saudara? Kalau ajaran itu salah, saudara, risiko buat diri sendiri dan juga orang lain yang mendengar. Makanya Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius sebagai pelayan yang muda, awasi dirimu dan awasi ajaran. Sebab kalau tidak, saudara, itu berisiko. Kasihan kan orang-orang yang percaya tentang orang-orang yang menetapkan tanggal bulan, sudah berkumpul di suatu tempat, sudah jual barang-barang, percaya bahwa Yesus datang, ternyata nunggu sampai hari ini. Kenapa, saudara? Karena memang Yesus tidak pernah mencatat bahwa hari bulan tanggal. Tapi kebanyakan orang terlalu pede untuk menetapkan tanggal hari. Padahal Yesus katakan tidak ada yang tahu. Bukan tidak datang, saudara. Jangan kita pikir tidak datang. Kita hidup seenaknya, Allah masih lama. Oh enggak. Ingat, saudara, 5 anak negara yang bodoh, dia bilang masih lama, tidur. Nggak usah bawa persiapan, spare minyak, nggak usah bawa beli-beli, repot. Nggak usah, kau mau datang kok. Kami sebentar datang. Minyak yang ada ini belum habis, dia sudah datang. Ternyata, saudara, lama baru datang. Sudah habis minyak, baru datang. Minta minyak lagi, yang bijaksana, nggak bisa. Nanti tidak cukup untuk kamu dan tidak cukup untuk pergi. Saudara, artinya apa, saudara? Kalau sudah kalau sudah tidak berdaya, baru cari penginjil, baru melayani, saudara bermanfaat. Yang tidak selamat, tapi kesempatan itu yang Tuhan berikan untuk kita berbuat itu sudah lewat. Makanya, saudara, kita pelihara iman, menyalakan keinginan daging, keinginan dunia itu bisa dikalahkan apabila ada iman. Mari kita pelihara iman. Rasul Paulus katakan, dia telah memelihara iman dan sampai kepada finish. Itu seperti itu, saudara, memelihara iman sampai kepada finish. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi kita percaya pasti dia datang. Amin. Pasti, saudara, pasti dia datang. Nah, setelah berikut kita akan melihat, saudara, Wahyu tadi pasal 6 tadi, Wahyu pasal 20, kita akan baca ayat yang ke-6 lagi, saudara. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-6 ini. Bukan itu, jangan orang percaya. Wahyu pasal 21 ayat 8. Ini untuk orang yang tidak percaya. Jelas-jelas sedikit lagi. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8. Ya, ayatnya yang ke-8. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya, saudara, tidak lahir baru. Kita baca sama-sama, saudara, Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Kita mulai 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
barat, dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api yang belerang. Inilah kematian yang kematian yang kedua. Jadi daftar orang-orang yang akan masuk ke neraka sudah ini. Jadi Alkitab itu sudah mencatat semua. Kalau orang melakukan seperti ini, pembunuhan dan sebagainya, dikatakan saudara akan masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan kematian yang kedua. Tapi orang yang percaya saudara dikatakan tidak berkuasa. Kematian yang kedua itu saudara tidak berkuasa. Nah saudara, kita telah dilakukan. Terakhir saudara kita akan lihat, kita buka di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pada pasalnya yang ketiga ayatnya yang 10 dan 11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Ini yang harus kita lakukan sekarang dari orang-orang yang telah diselamatkan. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama, 2, 3. Karena engkau untuk menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Katakan saudara, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada kata-kata saudara yang kita pelihara saudara lakukan. Yang pertama, menuruti firman. Menuruti firman, melakukan firman. Yang kedua dikatakan saudara tekun. Tapi tidak tekun saudara itu bisa terdengar. Karena ayat ini dikatakan ya harus dipelihara. Tekun. Kemudian ayat yang ke-11 itu dikatakan saudara pegang apa yang ada. Ayat yang 11 dikatakan saudara, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil hikmat. Pegang. Apa yang kita harus pegang ini kepercayaan iman kita tadi. Jangan menggoyah semangat, jangan mempengaruhi. Jangan dijual. Iman itu jangan dijual. Kalau kita jual, selesai semua mahkota iman. Nah, itu saudara, ini sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, yaitu menuruti firman, tekun menantikan Dia, maka Dia akan melindungi kita. Sekarang ada dunia lagi memberikan saudara. Ada orang-orang yang ada di dunia yang sudah menjadi di Pakistan, saudara. Ada Pak Desi, saya kenal orang yang keadaan kondisi orang di Pakistan itu sudah 20 orang dibunuh karena iman. 8 memang meninggal, tapi 12 itu keluar dari itu dengan tanpa pertolongan manusia. Kenapa Tuhan izinkan? Justru keajaiban seperti itu membuat orang percaya. Dan mereka sudah tidak satu kata kutuk pun, kemarahan pun yang keluar dari mulut mereka. Mereka memproklamasikan pegang. Kenapa saudara? Karena iman. Bayangkan sudah dikubur. Orang-orang yang dikubur aja sudah bingung. Kok bisa? Dicari siapa yang gali? Siapa yang gali? Nah cuma 20 orang Kristennya. Masa musuh-musuhnya mau gali? Enggak ada. Yang menghidupkan dari Tuhan supaya jadi kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Percaya Yesus itu selama ini yang mereka lakukan.
kesempatan bersaksi. Banyak orang terima Yesus. Menyenangkan, hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, saya mengucapkan musik, kita mengangkat satu pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku adalah bersama. Bersama.
kekuatan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam mengiring dan berkarya bagi Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang berbagian pelayanan, diberkati pekerjaan di tempat ini. Pelayanan kami pada sepanjang minggu berjalan, Tuhan berkati semua jemaat GBT berjalan, diberkati dalam setiap kehidupan pribadi, setiap rumah tangga anak-anakmu, pekerjaan-pekerjaan mereka di berbagai tempat dimanapun juga. Tuhan menyertai, melindungi dengan kuat kuasa Tuhan. Yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan, terbuka lapangan pekerjaan bagi mereka semua. Diberkati juga Tuhan, setiap pergumulan dalam kehidupan setiap anak-anak. Tuhan beri kemenangan dalam pencobaan, juga Tuhan beri kemenangan, beri jalan keluar. Semua mengalami pertolongan yang heran dan ajaib. Usaha-usaha yang dijalankan oleh setiap anak-anak, Tuhan tambah lipat ganda. Dan Tuhan juga jamah mereka yang saat dalam keadaan sakit, Tuhan yang memulihkan. Kami menolak setiap gangguan penyakit dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anakmu. Tuhan juga tolong dan berkati semua anak kami dalam masa pertumbuhan mereka yang dalam masa pendidikan juga. Kiranya Tuhan beri kecerdasan, perlindungan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka senantiasa tumbuh dalam banyak kebaikan. Mereka juga dilindungi oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil menggapai cita-cita mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua sanak saudara keluarga kami di mana berada. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Demikian juga semua gereja hamba seluruh umat Tuhan di berbagai tempat. Kesatuan gereja, pergumulan gereja Tuhan. Sarana kebenaran Injil dipakai oleh Tuhan, sehingga ada banyak orang dimenangkan, diselamatkan. Bangsa negara kami Indonesia diberkati. Tuhan tolong bangsa ini, perintah kami, pusat daerah, lebih khusus luar Jawa di mana kami tinggal. Kiranya sejahtera surgawi hadir di kota kami ini. Kami semua leluasa melaksanakan kegiatan kami. Berkati rencana Rakernas pada bulan ini di Jakarta. Kami percaya Rakernas GBT dapat berjalan dengan baik. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, Engkau selamanya. Setiap persembahan anak-anakmu semua diberkati. Demikian juga dalam rangka pelaksanaan ibadah pada minggu ini, khususnya hari kenaikan Kristus. Kami percaya Tuhan yang menolong semua berjalan dengan baik, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapak. Pimpin setiap kami kembali ke tempat masing-masing. Semua kami diserta Tuhan, ditolong dan dijaga oleh Tuhan. Dan saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang mengasihi Tuhan, kita semua yang diberkati, sama-sama kita